yang beradu kan sesama anak bangsa, yang nggak tahu apa-apa ini gitu. Sementara orang-orang yang punya kepentingan, entah itu Tito Karnavian, Bobi Nasution, menantunya Jokowi, mereka nggak terdampak apa-apa. Mereka hanya akan diam saja dan berpura-pura tidak terlibat apapun dari konflik yang sudah ditimbulkan. Padahal masalah utamanya ya mereka. Selamat malam semuanya. 4 pulau milik Aceh yang kemudian digeser secara kepemilikan atau kekuasaan untuk berada di bawah wilayah Sumatera Utara ini sekarang mendapatkan respon yang sudah sangat-sangat berlebihan. Dari warga Aceh saya cukup maklum kenapa mereka kemudian marah, tapi ini bisa mengarah kepada hal-hal yang sangat-sangat mengerikan, dan Presiden Prabowo nampaknya setelah saya coba renungkan seperti coba digoyang atau diganggu dengan isu-isu yang seperti ini oleh kelompok geng Jokowi gitu. Dan ya karena kebetulan Kemendagri yang menetapkan 4 pulau milik Aceh untuk dipindahkan ke Sumatera Utara itu kan memang adalah sosok atau menteri yang sangat dekat sekali dengan Pak Jokowi, yang dulu menjadi Kapolri di eranya Pak Jokowi, terus kemudian jadi menteri di eranya Jokowi, dan kemudian berlanjut sampai sekarang ini. Karena apa yang dilakukan oleh Pak Tito Karnavian ini bisa mengganggu atau mengancam stabilitas nasional, karena Aceh ini punya sejarah yang sangat panjang. Ya entah itu dengan gerakan Aceh Merdekanya dan kemudian cerita-cerita atau sejarah yang lainnya, sehingga ketika hari ini muncul satu kebijakan yang mengusik atau mengganggu marwah atau emosi para warga Aceh ini sangat mengkhawatirkan, karena jaringan kelompok gerakan Aceh Merdeka atau orang-orang yang berpikir atau punya mimpi agar Aceh itu bisa melepaskan diri dari Indonesia itu kan suka nggak suka masih ada. Bahwa katanya GAM sudah mengubarkan, kita sudah satu NKRI dan satu Indonesia, iya gitu, tapi pemikiran-pemikiran ini itu masih ada di warung-warung kopi. Sehingga kalau ini kemudian diusik dengan kebijakan atau satu keputusan yang sangat sulit untuk diterima oleh semua pihak, nggak cuma warga Aceh, kita pun juga bingung kenapa kemudian ada keputusan yang seperti ini gitu. Jadi ini membangkitkan kemarahan banyak orang, dan ya ini sudah cukup mengerikan gitu. Ya kita berharap tidak sampai kemudian terjadi masalah, tapi ya sebelum ada masalah itu ini harus segera dihentikan. Dan setelah saya coba renungkan, Tito Karnavian ini orang cerdas gitu. Dia Kapolri beberapa tahun yang lalu gitu, sehingga resiko-resiko semacam ini dari keputusan yang dia ambil berlatar belakang sejarah Aceh yang sebelumnya punya kelompok GAM dan sebagainya. Saya sangat yakin Tito Karnavian tahu betul, dia paham sekali resiko yang mungkin akan terjadi. Tapi kenapa tetap dia lakukan? Kenapa tetap memutuskan 4 pulau milik Aceh digeser ke Sumatera Utara untuk dikuasai oleh Bobi Nasution atau menantunya Jokowi? Kenapa gitu? Awalnya saya pikir ini palingnya cuma soal tambang gitu ya. Mungkin ada tambang nikelnya lah, tambang cadangan gas, minyak dan sebagainya, sehingga kalau berada di wilayahnya Bobi Nasution atau menantunya Jokowi, maka ya kroni-kroninya atau pengusaha-pengusahanya bisa bebas menambang di sana dengan tenang, karena ya tidak akan terganggu dengan Aceh. Kalau ini masih menjadi wilayah Aceh, ya itu akan ribet nantinya, dan jangan-jangan nanti Aceh punya ide yang berbeda, misalkan gubernur atau bupatinya ingin menambang sendiri atau memanfaatkannya sendiri, bisa saja gitu. Tapi kalau di bawahnya Bobi Nasution sebagai gubernur, wah itu minimal setidaknya 10 tahun ke depan akan aman untuk dilakukan penambangan gitu. Awalnya saya pikir ini sebatas hanya soal tambang, tapi kalau melihat respon dari masyarakat Aceh hari ini sepertinya bukan lagi hanya masalah soal tambang itu, karena respon dari senator Aceh, kemudian tokoh-tokoh Aceh hari ini, saya melihat respon itu respon yang beberapa tahun sebelumnya kita tidak pernah lihat gitu. Artinya Aceh dalam beberapa tahun ini itu aman gitu. Sekarang mulai muncul penolakan, mulai muncul kritikan-kritikan tajam, dan itu bisa menjadi awal dari cerita-cerita penolakan lagi seperti yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Dan
Di dalam politik saya meyakini bahwa tidak ada yang kebetulan gitu ya. Nggak ada yang kebetulan, sehingga mungkin kemungkinan soal urusan tambang atau minyak, gas dan sebagainya itu menjadi terlalu receh sepertinya kalau sampai membuat seorang Tito Karnavian harus bermain-main di wilayah yang sensitif seperti ini. Ya karena sebenarnya kalau memang itu diketahui 4 pulau ini punya tambang, bisa ditambang migas atau kemudian nikel dan sebagainya, bisa saja melalui jalur diplomasi misalkan gitu ya. Ya bertemulah dengan gubernur Aceh baik-baik dan sebagainya, masih memungkinkan saya pikir gitu ya. Jadi kalau soal urusan tambang atau cadangan minyak, gas dan sebagainya itu terlalu receh dan tidak harus sekeras atau sekasar ini untuk kemudian memindahkan 4 pulau di wilayah Aceh untuk dijadikan bagian dari wilayah Sumut. Jadi saya coba merenungkan lagi dan berpikir terkait keputusan ini yang dibuat ternyata pada tanggal 25 April 2025, artian beberapa bulan yang lalu. Ini kemudian saya jadi coba tanyakan gitu ya, ada apa di bulan itu? Ada apa di akhir April 2025 ini? Satu-satunya isu atau satu-satunya peristiwa yang banyak dibicarakan di bulan April, di akhir April atau setelah 25 atau sekitar 25 April ini, itu adalah usulan pemakzulan Gibran oleh Forum Purnawirawan TNI. Jadi ya saat itu tanggal 24 April atau 22 April itu banyak kemudian orang yang membahas soal pemakzulan Gibran, bagaimana tahapannya dan sebagainya, dan tidak ada satupun orang yang memberikan pembelaan terhadap Gibran. Nggak ada gitu. Semua orang diem, ketua-ketua partai diem, para elit politik juga diem, dan membiarkan Forum Purnawirawan TNI ini itu menjadi satu sumber utama yang kemudian kemana-mana menyampaikan gagasan dan idenya untuk memakzulkan atau mengganti Gibran. Dan yang menarik dari akhir April 2025 ini adalah pernyataan dari Wiranto yang mewakili pernyataan Pak Prabowo waktu itu ya, karena Wiranto merupakan penasehat khusus Presiden, dan menurut Wiranto Pak Prabowo sebagai Presiden memahami dan menghargai aspirasi Purnawirawan TNI tersebut. Jadi ya meskipun salah satu usulannya adalah memakzulkan Gibran atau mengganti Gibran, menurut Wiranto Presiden Prabowo memahami. Jadi bukan menyampaikan penolakan atau kemudian membantah atau melarang ini semua, tapi justru memahami dan mengapresiasi. Nah, kembali lagi kepada teori tidak ada yang kebetulan dalam sebuah tindakan-tindakan politik, maka pemindahan 4 pulau ini yang diketok palu diputuskan pada tanggal 25 April 2025, satu-satunya isu yang mencuat dan memanas waktu itu hanya soal usulan pemakzulan atau pergantian Gibran. Jadi kalau kemudian Tito Karnavian berbuat seperti ini, memutuskan agar 4 pulau digeser, milik Aceh ini digeser ke Sumatera Utara, itu jadi seperti sebuah skenario bahwa kubu Jokowi nggak terima dengan usulan pemakzulan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI. Dan nampaknya mereka sudah mulai khawatir bahwa usulan ini bukan hanya soal keluar-keluar di media sosial dan sebagainya, tapi sudah akan menempuh jalur-jalur yang resmi untuk kemudian benar-benar mengusulkan atau memproses pemakzulan Gibran. Dan sekarang terbukti memang sudah bersurat ke DPR, ke MPR dan sebagainya, meskipun belum ada respon sama sekali, tapi respon atau reaksi oleh Forum Purnawirawan TNI itu cukup serius gitu. Sehingga kalau di 25 April 2025 kemudian 4 pulau milik Aceh digeser ke Sumatera Utara, seperti terlalu kebetulan kalau kemudian itu terjadi bersamaan. Apakah ini ada niatan untuk kemudian menggoyang stabilitas nasional atau mengganggu Presiden Prabowo karena dianggap tidak mau pasang badan terhadap Gibran, atau dianggap tidak mau menghentikan usulan pemakzulan terhadap Gibran? Makanya kemudian ya udahlah Aceh aja sekalian diganggu gitu, supaya proses pemakzulan ini tidak berjalan, supaya isu ini ada tandingannya atau ada lawannya, atau masalah pemakzulan ini itu kemudian tertutup dengan satu masalah yang lebih besar, yakni soal 4 pulau milik Aceh. Apakah itu disengaja oleh Tito Karnavian atau ya ini hanya sebuah kebetulan belaka?
Ya kalau saya ngelihatnya dalam politik kayaknya kok sulit ya kalau kebetulan. Ini seperti sangat disengaja. Apalagi pernyataan dari Tito Karnavian belakangan itu sulit untuk kita terima gitu. Ketika ditanya soal 4 pulau yang kemudian katanya coba dikerjasamakan dengan Aceh yang sekarang sudah menjadi bagian dari wilayahnya Sumatera Utara, Pak Tito cuma bilang why not katanya. Why not dikelola bersama? Ya nggak bisa lah gitu. Alasan begini nih jadi kayak why not Raja Ampat masuk ke Sumatera Utara misalkan. Ya sekalian aja, jangan cuma 4 pulau milik Aceh, sekalian pulau punya Papua masukin ke Sumatera Utara. Semua pulau-pulau yang ada potensi migas atau cadangan nikelnya masukin aja ke Sumatera Utara semua gitu, seluruh Indonesia. Madura juga tuh, Sumeneb tuh, masukin ke Sumatera Utara misalkan. Pulaunya gitu kan. Ya sekalian gitu, kalau mau bicara why not ya why not Tangerang dan Depok masukin aja ke Sumatera Utara supaya pendapatannya jadi naik. Jadi alasan atau jawaban dari Pak Tito Karnavian ini sulit untuk kita terima dan itu jadi semakin mencurigakan karena pemindahan atau pengambilan 4 pulau milik Aceh untuk menjadi bagian dari Sumatera Utara ini tidak berlandaskan satu alasan yang jelas. Nggak ada landasannya gitu. Pokoknya ya sudah begitu. Sehingga ini patut kita pertanyakan motifnya jangan-jangan memang dalam rangka untuk mengganggu Presiden Prabowo. Karena ya ini membahayakan sekali gitu ya. Karena ketika isu ini sekarang sudah dibicarakan oleh banyak orang dan tidak bisa dihentikan kecuali dibatalkan keputusan itu dan Tito Karnavian kapanpun bisa membatalkan itu, maka ini akan terus menjadi satu bara api yang suatu saat itu bisa menjadi masalah yang serius bagi NKRI, bagi kesatuan Republik Indonesia. Karena ya Aceh sudah punya sejarah panjang gitu ya, dan kita terus terang tidak mau lagi kemudian diadu domba oleh orang-orang yang serakah atau ingin memainkan status situasi politik dan mengorbankan rakyatnya sendiri. Karena kalau sampai ini bergolak, kita berharap tidak gitu ya. Yang beradu kan sesama anak bangsa, yang nggak tahu apa-apa ini gitu. Sementara orang-orang yang punya kepentingan, entah itu Tito Karnavian, Bobi Nasution, menantunya Jokowi, mereka nggak terdampak apa-apa. Mereka hanya akan diem saja dan berpura-pura tidak terlibat apapun dari konflik yang sudah ditimbulkan. Padahal masalah utamanya ya mereka gitu. Sehingga ya menurut saya Presiden Prabowo harus segera tegas menyampaikan penolakan, segera mutasi atau reshuffle si Tito Karnavian ini dan kemudian batalkan semua keputusannya. Hanya itu satu-satunya cara yang bisa dilakukan sesegera mungkin supaya Aceh tidak bergolak atau melakukan perlawanan lagi. Karena masalah yang sebelumnya pernah terjadi, kalau sampai kemudian terjadi lagi, itu dampak negatifnya bisa jauh-jauh lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Dan itu kita nggak mau itu kembali terjadi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.